Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Andri Simomora dengan NIM C24012110448. Di sini saya ingin menjelaskan kembali tentang materi biologi perikanan bab analisis makanan ikan. Baik, mari kita saksikan bersama-sama. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan bab biologi perikanan, yaitu tentang analisis makanan ikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa aja itu tentang makanan ikan, kebiasaan makan ikan, dan aspek-aspek di makanan itu sendiri. Sampai nanti bagaimana prosedur untuk melihat bagaimana sih ikan itu makan gitu, seperti itu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu makanan ikan. Jadi makanan ikan itu adalah organisme yang dimakan oleh ikan. Simpelnya seperti itu. Jadi kayak organisme, bahan atau zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupannya, seperti itu. Nah, selain makanan ikan, ada juga kebiasaan makan. Apa sih bedanya makanan ikan dan kebiasaan makan? Jadi kebiasaan makan itu tingkah laku atau karakteristik ikan untuk mendapatkan makanan itu, seperti itu. Nah, jadi tipe-tipe makanan ini ada banyak, seperti kayak plankton, nekton, bentos, dan detritus. Dan berdasarkan jenis kelompok makanannya, ikan itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok, herbivora, karnivora, dan omnivora, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek makanan ikan. Apa saja itu? Jadi yang pertama itu ada indeks preponderance atau tingkat terbesar. Jadi indeks preponderance itu membahas tentang aspek makanan apa saja yang dimakan oleh ikan gitu, seperti presentasi makanan ikan itu apa saja gitu. Nah, sebelumnya sih saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian atau bagian-bagian apa saja makanan yang dimakan oleh ikan. Yang pertama itu ada makanan utama yang merupakan makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh ikan. Terus ada makanan pelengkap yang jumlahnya lebih sedikit dari makanan utama, dan kemudian ada makanan tambahan yang jumlahnya sangat sedikit. Dan yang terakhir itu ada makanan pengganti. Ini tuh makanan yang jika makanan utamanya nggak ada. Yang dimana makanan pengganti ini sangat bervariasi dan ya sangat bervariasi seperti itu. Kemudian ada aspek yang kedua, ada luas relung. Jadi luas relung ini membahas tentang seberapa banyak jenis makanan yang dapat dimakan oleh ikan. Jadi di sini ada generalis dan spesialis. Apa itu? Generalis itu merupakan tipe ikan yang memiliki selektivitas rendah. Jadi dia memiliki jenis makanan yang sangat banyak untuk dapat dimakan, atau makanannya itu banyak, seperti itu. Yang kedua itu ada spesialis, yang dimana ini merupakan ikan yang memiliki selektivitas tinggi terhadap makanan, yang dalam artian dia memiliki jumlah makanan yang sedikit, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada panjang usus relatif, yang dimana aspek ini membahas tentang pengelompokan ikan berdasarkan jenis makanannya, yang dimana panjang usus relatif itu merupakan perbandingan antara panjang usus ikan dengan panjang total tubuh ikan yang dapat diidentifikasi berdasarkan jenis dan kebiasaan makan ikan tersebut. Panjang dan pendeknya usus ikan dapat disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik dari makanan ikan tersebut, dan jumlah makanan yang dibutuhkan ikan dapat dipengaruhi kebiasaan makan dan ketersediaan makanan. Kemudian yang selanjutnya itu ada indeks stomach content, yaitu merupakan tingkat kekosongan lambung. Jadi kondisi lambung ikan berhubungan dengan keaktifan ikan untuk mencari makanan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kelimpahan makanan, ukuran makanan, dan nafsu makan ikan. Jadi kayak semakin tinggi kekosongan lambung ikan, jadi indeks stomach content-nya itu semakin tinggi pula, begitu sebaliknya. Jadi itu beberapa aspek-aspek dalam analisis makanan. Kemudian saya akan melanjutkan tentang prosedur kerja dari praktikum analisis makanan ikan yang telah dilaksanakan pada hari ini. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus menyiapkan usus dan lambung yang telah kita simpan pada pertemuan yang pertama sekali, yaitu praktikum pertumbuhan. Jadi kita harus menyiapkan usus dan lambung. Untuk usus dan lambung yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ikan layang. Jadi untuk prosedur yang selanjutnya itu, setelah kita mengeluarkan usus dan lambung, kita pisahkan lambung dan usus dengan cara memotongnya menggunakan gunting alat bedah. Setelah dipisahkan, kita timbang. Jadi di sini kita ada 2 kali penimbangan. Yang pertama itu menimbang hanya lambung saja, dan yang kedua lambung dan usus. Nah, kenapa nggak ada menimbang usus saja seperti itu? Jadi untuk usus ini sebenarnya tidak terlalu memiliki dampak yang signifikan, tidak terlalu lebih kecil daripada lambung, seperti itu. Lebih kecil dampak yang diberikan terhadap makanan daripada lambung. Jadi kita di sini mengukurnya lambung dan keseluruhan, seperti itu. Nah, setelah kita timbang, kita keluarkan isi makanan yang di dalam lambung dan usus dengan cara mengeritnya. Itu dikerit menggunakan alat bedah, menggunakan spatula atau menggunakan gunting bisa, sampai bersih. Nah, setelah kita keluarkan makanan yang telah kita keluarkan tadi, kita timbang lagi. Kita timbang, kemudian kita melakukan pengenceran dengan AQAD 1:4. Maksudnya itu contohnya ada 1 gram
makanan yang sudah ditimbang, maka kita campurkan dengan aquades sebanyak 4 gram seperti itu. Kemudian setelah kita encerkan dengan aquades, itu kita ambil menggunakan pipet cairannya, terus kita buat di kaca preparat, kemudian ditutup dengan cover glass untuk kita amati di mikroskop seperti itu. Dan untuk penelitiannya itu kita amati sebanyak 3 kali ulangan. Dan untuk setiap ulangan itu diamati menggunakan teknik 5 lapang pandang. Apa sih itu teknik 5 lapang pandang? Jadi dalam satu kali pengamatan itu kita mencari 5 posisi atau sudut yang berbeda dari yang kita amati seperti itu. Kemudian setelah kita amati, kita lakukan dokumentasi pada setiap ulangan. Jadi ada 15 dokumentasi yang telah kita lakukan seperti itu. Kemudian setelah didokumentasi, kita identifikasi tentang apa yang sudah kita lihat di mikroskop seperti itu. Contohnya misal ada Crustacea kah, ada plankton kah, seperti itu. Jadi kita harus mengidentifikasi di dalamnya seperti itu. Kemudian setelah kita identifikasi, kita tulis di sheet data yang sudah disediakan untuk nantinya dimasukkan ke dalam sheet data seperti itu. Jadi sekian prosedur praktikum yang sudah saya jelaskan. Jadi untuk praktikum kali ini kesimpulannya kita membahas tentang analisis makanan ikan seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan-kesalahan pada penjelasan saya menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Saya Tandri Singamora, terima kasih.